Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Handika, masih di mata kuliah statika. Kini kita lanjutkan ke gaya dalam untuk kasus balok Gerber. Berikut adalah outline dari presentasinya. Kita masuk ke balok Gerber. Ya, untuk balok Gerber itu sendiri, apa itu balok Gerber? Mari kita lihat contoh kasusnya. Ya, pada struktur balok bentang panjang yang memiliki beberapa tumpuan, terkadang dapat dibuat kombinasi dari beberapa balok yang lebih pendek. Jadi kalau bentang panjang itu biasa ada beberapa tumpuan. Kalau ada beberapa tumpuan tadi menyebabkan strukturnya menjadi statis tak tentu yang akan kita bahas di analisis struktur gitu ya. Tetapi bisa dibuat kombinasi dari beberapa balok bentang pendek. Kombinasi dari balok ini biasanya mempermudah perhitungan dengan membuat kondisi struktur dalam keadaan statis tertentu. Jadi bisa diselesaikan dengan cara statika, gitu ya. Nah, contohnya mari kita lihat gambar di samping seperti ini, gitu ya. Jadi dia ada bagian yang disebut sebagai S atau sendi di sini. Bagian sendi inilah yang pada kenyataannya itu seperti balok yang berwarna biru. Sementara di sampingnya warna merah muda gitu ya. Jadi dia ada bagian yang menopang gitu di balok yang bawahnya. Jadi inilah yang nanti kita sebut sebagai balok anak dan balok induk. Jadi kalau kita perhatikan di lingkaran S yang berwarna merah ini, gitu, terlihat ya warna biru itu ada bagian yang di atasnya warna merah muda, gitu ya. Warna biru itu ada bagian yang di atasnya berwarna merah muda. Ini bagian yang sisi sininya. Oke, nah balok biru ditopang oleh balok merah muda, lalu inilah yang disebut dengan Gerber. Oke, sketsa kondisi strukturnya menjadi seperti tadi, ada yang bagian sendinya gitu. Dan bagaimana jika ada beban baik bekerja di kanan maupun di bagian kirinya. Nah, ini yang perlu kita tinjau mengenai balok Gerber itu sendiri. Ini biasanya akan dipecah balok Gerber itu di bagian yang terdapat sendinya atau S tadi. Oke, kita pecah. Nah, bagian yang ditopang disebut dengan balok anak dan bagian yang menopang disebut dengan balok induk. Oke, maka akan kita lihat secara detailnya perhitungan untuk balok Gerber. Nah, balok Gerber itu sendiri tadi terdiri dari sudah dikatakan primary beam atau balok induk dan secondary beam yang disebut dengan balok anak. Ketika beban bekerja di secondary beam, maka balok induk akan ikut menerima beban tersebut. Sedangkan ketika beban hanya bekerja di primary beam saja atau di balok induk saja, maka balok anak tidak menanggung beban tersebut. Jadi contohnya yang perlu kita lakukan di sini adalah kita harus memisahkan antara balok induk dan balok anak dari bagian yang S tadi, yang ini, sendi tadi. Jadi balok anak, ini adalah balok induk. Nah, teman-teman harus bisa membedakan mana yang anak, mana yang induk, mana yang ditopang dan mana yang menopang, gitu ya. Coba kalian perhatikan S ke C ini, gitu ya. S ke C ini kalau kalian lihat ya di sini jelas sekali dia hanya ada perletakan roll. Dengan demikian dia di sini menjadi sendi, S-nya tadi menjadi sendi gitu. Maka inilah yang bekerja sebagai balok anak dan yang satunya bekerja sebagai balok induk. Jadi gunakan logika berpikir kalian dalam hal balok anak dan balok induknya. Ya. Nah, contoh pertama adalah beban bekerja pada primary structure. Primary structure yang mana atau balok induk yang mana? Tadi A, B ke S gitu ya. Ini berjarak X sebesar P1, katakan seperti itu. Maka dengan demikian bagaimana kita menghitung reaksi perletakannya? Langsung saja, dia hanya bekerja di bagian induk tersebut. Jadi kita punya VB, VA, ingat cara yang pernah saya terangkan di bagian video reaksi perletakan, silakan teman-teman melihat kembali gitu ya. Kalau di VB berarti kan X per 6 kalikan dengan P1, VA-nya adalah dari sini ke sini, jarak dari gaya terpusat ke perletakan satunya, sini ke sini, 6 minus X per 6, kalikan dengan P1. Gitu. Ya. Lalu di VC-nya berapa? Dia nilainya adalah 0.
Kenapa? Karena balok anak tidak menanggung beban yang bekerja di balok induk. Seperti itu. Untuk kasus kedua, bagaimana jika beban bekerja di balok sekunderinya atau di balok anak? Kita salin kembali masih dengan kasus yang sama, tetapi dia bekerja di balok anaknya warna hijau. Sama dia bekerja sejauh X tetapi dari C di P2, ya dengan besar P2. Mari kita salin di balok anaknya, gitu ya. Tadi sudah kita pisahkan, kita salin ke balok anaknya, ini P2. Maka kita hitung reaksinya. Di sini dan di sini, gitu ya. Ingat pakai cara yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Otomatis di sini adalah jarak dari sini ke perletakan selanjutnya 6 minus X per 6 kali P2. Arahnya ke atas karena bebannya ke bawah. Sini juga arahnya ke atas nih, reaksi yang di atas ini. P2 dikalikan dengan X per 6, gitu ya. Lalu dia diteruskan arahnya jadi berlawanannya ke bawah. Ingat kalau ada beban di bagian yang hanging partnya, jadi baloknya itu kan seperti terbebani di ujung sini gitu ya, maka dia kan seolah-olah di sini jadi keangkat gitu, sehingga di VA-nya reaksinya pasti ke bawah, VB-nya reaksinya ke atas, dan itu akan diperoleh reaksi peletakan di VA 2X per 36 kali P2, sementara di VB 8X per 36 kali P2. Nah, angka-angka ini dapat dari mana? Coba kalian hitung dengan sigma V, sigma H, dan sigma momen ya. Saya tidak mendetailkan kembali karena itu sudah kalian pelajari di video-video sebelumnya. Silahkan kalian detailkan, coba koreksi saya jika ada kesalahan di perhitungan saya. Oke, kita bisa open untuk discussion di bagian komentar video ini ya. Jadi kita peroleh reaksi peletakannya. Kalau beban bekerja di balok anak, bagian anak menanggung dan bagian induk pun menanggung. Karena di S-nya inilah beban yang bekerja di balok anak tadi diteruskan ke beban ke primary beam-nya atau ke balok induknya. Oke? Jadi sampai sini harusnya bisa teman-teman perhatikan terjadinya transfer beban tadi ke balok induk. Jadi reaksi peletakan di balok anak menjadi aksi di balok induknya. Seperti ini. Oke, untuk yang kasus beban bekerja di balok induk, tadi sudah saya terangkan mengenai reaksi peletakannya ya, kurang lebih kita peroleh seperti ini, dan di VC-nya dia nilainya 0. Lalu selanjutnya bagaimana kita gambarkan gaya-gaya dalamnya, mari kita simak penjelasannya. Baik, langkah selanjutnya mari kita gambarkan gaya dalamnya. Seperti biasa, langkah pengerjaan kita tuliskan reaksi peletakan yang sudah diketahui, lalu menentukan jumlah intervalnya. Ingat, jumlah interval itu dibatasi oleh perletakan, juga dibatasi oleh gaya luar dan sendi dari Gerber yang bekerja. Dengan demikian, di kasus kita ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 interval yang perlu kita tinjau dalam pembuatan persamaan gaya-gaya dalamnya di sini. Oke? Jadi yang pertama, mari kita lihat dulu, yang selanjutnya mari kita lihat dulu, kita mau ninjau ke arah kiri, kanan, atau kemana. Yang pertama, interval pertama ke kiri, nolnya jadi di titik A. Interval kedua juga ke kiri, nolnya di tempat titik P1 bekerja. Interval ketiga ke kiri, juga di mana nolnya di titik B bekerja. Sementara interval yang keempat ada ke kanan, di mana tempat titik C bekerja menjadi tempat C, di mana titik C adalah menjadi titik nolnya. Oke? Nah, jangan lupa perjanjian tandanya kita tuliskan. Kita tuliskan seperti ini untuk interval 1 yang ini, gitu ya. Untuk interval 1 kita tulis untuk yang ini. Nah, lalu lihat ke kiri, gambarkan arahnya seperti ini. Di situ untuk yang interval kedua P1 gitu. Coba saya ubah P1 X1 gitu, yang ini intervalnya. Ini lihat ke kiri gitu, ini lihat ke kiri sana. Jadi mari kita lihat satu persatu dulu untuk interval yang pertama. NX-nya adalah yang kuning, kita lihat dia ke kiri, kita lihat 0, tidak ada gaya yang bekerja sejajar baloknya. Sementara V-nya ada apa? Ini ada VA. Ya, MX-nya berarti VA dikalikan dengan X, P1 seperti ini. Interval yang kedua, ingat kita lihatnya dari sini, nolnya dari tempat gaya bekerja. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah, teman-teman perhatikan,
tepat gaya bekerja ini ke sana, gitu ya. Nolnya di sini. Nah, N-nya kita lihat ke kiri, tidak ada beban sejajar dengan sumbu batang. Lalu V-nya bagaimana? Kita lihat ke kiri sampai dengan ke ujung kita lihatnya. Jadi sampai ke sini. Oke, ada VA dikurangin P1. Jadi VA minus P1. Kita peroleh hasilnya secara matematis, dikurangin P1 diperoleh minus A per 6 P1, gitu ya. Untuk momennya bagaimana? Sama seperti tadi, kita lihat sampai ke ujung. Berarti VA dikalikan dengan X1 kan dari sini ke sini. Oke, ditambah dengan ini. Berarti VA dikalikan dengan X1 ditambahkan dengan A. Sini ke sini kan A ya. Nih, tepat gaya bekerja. Oke, jadi VA muternya ke sana tinjauannya titik ini, gitu. Jadi VA dikalikan dengan X1 ditambah A, sini ke sini, dikurangin P1 dikalikan dengan X1. Ingat, P1 ya bekerja di sini aja. Jadi kita peroleh hasilnya seperti ini. Ya, substitusi nilainya sesuai jarak. Kalian coba substitusi, teman-teman coba ya. Tolong koreksi saya kalau saya salah. Bisa masukkan ke kolom komentar. Thank you. Lalu selanjutnya kita teruskan ke interval yang lainnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di interval yang ketiga, X dari 0 sampai dengan 2 meter, yang ini. Oke. Ini tapi batasannya di sini ya. Nah, kita lihat ke kiri semuanya, gitu. Ini saya hapus dulu. Nah, dari sini lanjutnya adalah interval yang keempat. Interval yang keempat dia itu yang ini ke kanan, X3 dari 0 sampai dengan 6 meter, lihat ke kanan. Jangan lupa ditulis perjanjian tandanya seperti biasa. Dari persamaannya N X2, ingat dia X2 di sini, maka X2, lihat ke kiri. Sampai dengan ke ujung kita melihatnya. Itu ya, jadi kita harus sampai dengan ke ujung sini kita melihatnya. Oke, nah dari sini kita perhatikan bahwa normalnya adalah 0, lintangnya adalah ada VA minus P1 plus VB. Jadi VA minus P1 ditambah VB. Kalau persamaan tadi kita masukkan, nanti kita peroleh ternyata lintangnya adalah 0. Oke, ini bukan kebetulan tetapi memang seperti itu, nilainya 0 gitu ya. Lalu MX2, M di titik ini, momennya di X2 sini. VA kalikan dengan 6 plus X2, gitu. Minus P1 kalikan dengan sini ke sini 6 minus A plus X2. Lalu VB dikalikan dengan X2, arahnya positif. Ini dia. VA 6 plus X2 minus P1 kali 6 minus A ditambah X2. Karena P1 kan bekerja di sini ya. Sini ke sininya adalah 6 minus X ditambah X2. Gitu. Kok 6 minus X? Maaf. 6 minus A ditambah X2. Gitu ya. Lalu VB-nya sendiri dikalikan dengan X2. Ini kalau kalian masukkan, diuraikan hasilnya adalah 0 juga. Oke. Lalu kita lanjut ke persamaan yang keempat. NX3 tidak ada juga gaya yang sejajar sumbu batang. Lalu VX3 kita lihat adalah 0. Dan MX3 otomatis nilainya adalah 0. Masukkan ke dalam tabulasinya, jadi semua nilainya adalah 0, baik di interval 3 maupun di interval 4. Selanjutnya kita gambarkan gaya dalamnya. Ya, berikut adalah gaya dalamnya. Kita tampilkan kembali tabulasi yang kita peroleh. Interval 1, 2, 3, dan 4. 1 yang ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Untuk N yang pertama nilainya 0 semua. Untuk V yang pertama ini, 6 minus A per 6 P1. Sama dia sampai sini. Lalu turun sebesar, lihat gini kan. 6A minus A minus 1. 6 minus A per 6 kali P1 turun sebesar P1, berarti dia turun P1 ke sini, diperoleh A per 6 P1 gitu ya, minus harganya. Lalu setelah itu di biru dia menjadi 0. Dia di sini 0. Yang biru 0 dan yang merah muda pun 0. Oke. Lalu berikutnya untuk M, di sini awalnya 0 menjadi 6 minus A per 6A P1, dia adalah, kalau kalian perhatikan ke persamaannya, dia linier, jadi dia garis lurus.
Lalu berikutnya di bagian sini menuju 0, dia juga linier dan nilainya adalah positif momennya. Lihat, tandanya positif di sini. Momennya positif gitu ya. Lalu kesananya nilainya 0 sesuai persamaan yang kita peroleh tadi. Jadi berikut adalah gaya-gaya dalam yang bekerja untuk balok Gerber di mana hanya bekerja di balok utamanya saja atau primary beamnya atau balok induknya saja. Gaya dalam di balok anaknya dia 0. Bahkan di cantilevernya pun dia nilainya 0. Kebetulan di sini posisinya tidak ada gaya yang bekerja di bagian cantilever balok induk. Ya, hati-hati teman-teman. Yang perlu menjadi concern di kita adalah ini. Di balok anaknya dia menjadi 0 gaya-gaya dalamnya ketika hanya beban yang bekerja di balok induk saja yang bekerja. Oke? Berikut adalah referensi yang bisa teman-teman baca kembali. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.